Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengan segenap hati kita mau memuji, kita mau memuliakan namanya. Karena dia yang layak disembah, dia yang layak dipuji. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Tuhan Allah, sungguh Engkau yang Maha Tahu Tuhan akan kehidupan kami Yesus. Dan sungguh kami mau katakan bahwa Engkau sungguh Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. hadirat-Mu kini penuhi, Biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan, dan bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Sungguh Engkau yang mengatur setiap pribadi kami, betapa setiap masalah persoalan kami Tuhan. Dan kami tidak takut karena kami punya Allah yang besar. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu. bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, Selidikilah setiap hati kami Tuhan. betapa dahsyatnya Ajar kami untuk kuasa-Mu, selalu bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari yang mau mendekat kepada Tuhan nyanyikan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya Engkau luar biasa Tuhan. kuasa-Mu, Kasih-Mu tercurah. hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan Yesus. betapa dahsyatnya Ajar kami mengucap kuasa-Mu, syukur akan kebaikan-Mu. hadirat-Mu kini penuhiku, Bawa kami Tuhan lebih dekat kepada-Mu. bawaku mendekat padamu. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, sungguh Kau luar biasa. betapa dahsyatnya hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Maha ini setiap hati Tahu, kami, setiap hidup kami Tuhan. betapa dahsyatnya kuasa-Mu, dan luar biasa. hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari sembahlah.
Bawa hidup kami dengan Engkau Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita bagi Yesus. Haleluya. Layak disembah. Segala pujian bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyelidiki dan mengenal hatiku. Engkau Tuhan yang mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu yang memegang aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Engkau tiada bandingannya. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berharga dalam hidup kami. Kami perkatakan Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Yesus Engkaulah permata hati. Engkaulah satu-satunya yang berharga dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menggantikan Engkau Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus Engkaulah permata hati. Kami bawa yang terbaik Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus pegang Engkau Yesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan sama katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Engkau sungguh sangat berharga dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana kami membalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hati. Inilah
hidup kami, inilah korban kami. Kami berikan yang terbaik hanya untuk kami, Engkau Tuhan. Raja kami, Tuhan kami. Amin. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari bagi kita yang memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, sekali lagi katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Posisimu terutama dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagimu, Yesus. Engkau permata hati kami, Engkau segalanya dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah permata hati kami, Engkau jawaban bagi setiap kami Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau Bapa kami yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan menerima Tuhan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Yang siap menerima berkat, sama-sama katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kesempatan demi kesempatan yang kita dapat dari Tuhan tidak akan pernah kita sia-siakan. Dan ketika kita memaksimalkan kesempatan yang Tuhan beri, saat kita kembali pulang ke rumah Bapa, maka kita akan mendengar suara dari Tuhan berkata, Engkau hambaku yang setia dan dapat dipercaya, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kemenangan, salam mujizat. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan bernama Pastor Agus Lutan dari Jakarta. Dan selamat berjumpa Pak Agus Lutan. Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom. Terima kasih bisa melayani di YouTube channel Bethany Miracle Center ini. Dan saya percaya hari ini Pak Agus Lutan ada pesan Tuhan yang akan disampaikan. Shalom, saudara-saudaraku, sahabat Mesbah Mujizat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Senang pada hari ini saya dipercayakan oleh Pastor Lukas Kusuma untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan bagi setiap kita. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang moment of breakthrough, yaitu waktu terobosan. Saya merasa kuat dalam hati saya bahwa hari-hari ini adalah waktu terobosan bagi setiap kita, jemaat Mesbah Mujizat. Mari kita membaca dari Markus pasal yang ke-10, ayat 46 sampai yang ke-52 yang menulis demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia Yesus memanggil engkau." Lalu ia, Bartimius, menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara sekalian, kata breakthrough atau kata terobosan dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah break, dan kata yang kedua adalah true. Saudara sekalian, mungkin kita ingin masuk ke level yang lebih tinggi dari hidup kita. Kita ingin masuk dalam satu dimensi yang baru dari hidup kita. Tapi ada penghalang. Ada satu tembok yang menghalangi. Ada satu benteng yang menghalangi. Breakthrough artinya kita berhasil melewati halangan itu. Kita berhasil menerobos halangan itu, saudara, sehingga kita sampai di level yang berbeda, di level yang berikutnya dari hidup kita. Nah, hari-hari ini jemaat Mesbah Mukjizat, Tuhan akan buat breakthrough terjadi dalam hidupmu. Breakthrough akan terjadi dalam pelayananmu. Breakthrough akan terjadi di dalam kerohanianmu. Aku akan mengalami satu dimensi yang baru dalam keintimanmu dengan Tuhan. Breakthrough akan terjadi dalam keuanganmu. Breakthrough akan terjadi dalam segala aspek kehidupan setiap kita. Kesehatanmu akan mengalami breakthrough yang luar biasa. Engkau yang selama ini sakit-sakitan, Tuhan akan buat satu terobosan yang luar biasa sehingga kau mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda percaya ada breakthrough, ada terobosan terjadi, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, kita mau belajar, saudara, apa prinsip untuk kita bisa mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup kita. Kita mau belajar dari satu orang yang bernama Bartimius. Kunci yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup kita adalah kemauan kita untuk keluar dari comfort zone kita. Kita akan bisa mengalami breakthrough dalam hidup kita kalau kita mau keluar daripada comfort zone, daripada zona kenyamanan kita. Bartimius ini hebat, saudara. Dia ini orang yang Alkitab berkata dari sejak kecil, Alkitab berkata dia ini adalah orang yang buta. Dia buta, saudara sekalian. Dia disable, dia dysfunction. Nah, mungkin dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami banyak disability. Kita mengalami banyak dysfunction. Kita mengalami banyak kekurangan, kelemahan dalam hidup kita. Satu hal yang mengerikan adalah kita biasanya, saudara, manusia ini gampang beradaptasi dengan keadaan kita. Kita gampang beradaptasi dengan kelemahan dan kekurangan kita. Contoh paling gampang, kalau Anda masuk ke satu ruangan yang berbau busuk, Anda ketika masuk, Anda berkata, ruangan ini kok busuk ya? Ruangan ini kok bau ya? Tapi beberapa lama Anda dalam ruangan itu, Anda terbiasa dengan bau itu. Sehingga bau busuk itu tidak mengganggu Anda. Nah, kelemahan banyak orang adalah ketika kita hidup di bawah standar, ketika kita hidup tidak seharusnya, kita akan nyaman dengan keadaan kita. Ketika Anda terbiasa hidup dalam dosa, Anda akan nyaman dengan dosa. Ketika Anda hidup dalam kekurangan, Anda akan nyaman dengan kekurangan. Orang buta akan merasa buta itu biasa, buta itu normal. Orang lumpuh akan berkata lumpuh itu normal. Dan satu hal yang mengerikan adalah, saudara, kita akan menurunkan ekspektasi kita berdasarkan level kita. Orang akan terbiasa dengan kebutaannya. Orang akan terbiasa dengan kekurangan dan kelemahannya, dan dia menganggap itu normal. Makanya orang sering bilang, kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan menjadi satu kebenaran.
Kenapa? Karena kita pikir bohong itu sudah sesuatu yang benar, sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Nah, saudara sekalian, makanya dalam masa penjajahan, para penjajah tidak mengizinkan orang yang dijajah itu akan nonton TV. Tidak diizinkan membaca. Kenapa? Ketika mereka melihat sesuatu, mereka akan menginginkan sesuatu. Ketika mereka melihat dunia luar, mereka akan menginginkan dunia luar. Ketika mereka melihat dunia bebas, mereka akan menginginkan kebebasan. Saudara sekalian, kita ini biasanya akan menurunkan harapan kita berdasarkan keadaan kita. Orang masih ingat zaman Pak Ahok jadi gubernur dulu. Orang-orang saudara sekalian yang tinggal di bantaran kali itu digusur. Dan mereka dipindahkan ke rumah susun yang lebih nyaman, ada AC-nya, ada kulkasnya, dikasih tempat tinggal yang lebih layak. Tapi mereka protes. Kenapa? Karena tinggal di bantaran kali itu kenyamanan mereka. Mereka sudah terbiasa di situ, mungkin dari sudah beberapa turunan tinggal di bantaran kali. Dan mereka merasa inilah nasib mereka, inilah keadaan mereka, dan ini hal yang biasa bagi mereka. Ketika diberikan hidup yang lebih baik, mereka menolak. Saudara sekalian, saya belajar dari Bartimius. Dia tidak tinggal nyaman dalam kebutaannya, tapi dia ingin melihat. Ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang engkau inginkan aku perbuat untukmu? Dia berkata, Rabuni, aku ingin melihat. Spesifik. Dia punya keinginan. Saudara tahu, keinginan itu powerful. Keinginan itu dahsyat. Keinginan itu luar biasa. Aku akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kalau engkau ingin sembuh, pasti engkau sembuh. Kalau engkau ingin dipulihkan, pasti engkau dipulihkan. Kalau engkau ingin saudara sekalian diberkati Tuhan, pasti engkau diberkati Tuhan. Seringkali Tuhan tanya kepada kita, apa yang engkau inginkan? Kita nggak punya keinginan lagi. Masih ingat saudara, orang di kolam Bethesda yang lumpuh 38 tahun? Alkitab berkata, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak jawab mau atau tidak. Dia jawab, tidak ada orang. Kalau aku turun duluan, maka aku pasti ketinggalan. Selalu perkataannya negatif. Padahal Yesus kan tanya, you mau atau tidak? Mesti dia jawab mau atau tidak. Ada banyak excuse, ada banyak alasan yang diberikan. Kenapa? Dia nggak punya keinginan. Dia nggak punya tekad untuk sembuh. Padahal saudara, kalau kita berpikir logik ya, dia memang lumpuh. Tapi kalau dia bergerak aja, setiap hari 1 senti, setiap hari 1 senti, setiap hari 1 senti, lama-lama dia kan sampai juga ke pinggir kolam kan. Tetapi karena dia tidak punya keinginan, itu melumpuhkan dia untuk tidak bertindak. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen yang tidak punya keinginan dipulihkan, yang tidak punya keinginan hidupnya berubah, yang tidak punya keinginan untuk disembuhkan. Sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Hari ini, Jemaat Mesbah Mujizat yang diberkati Tuhan. Are you willing? Anda berani untuk sembuh? Anda berani untuk diberkati? Anda mau untuk dipulihkan Tuhan? Anda harus tinggalkan comfort zone Anda. Harus tinggalkan, saudara, zona kenyamanan Anda. Saya tuh nyaman, saudara, sebagai penginjil. Saya nyaman dalam pelayanan saya. Tetapi pandemi ini, Corona COVID-19 2 tahun ini menggoncangkan kenyamanan saya. Dan seringkali Tuhan harus menggoncangkan kenyamanan kita supaya kita terbang lebih tinggi lagi. Saya mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Siapa bilang pandemi ini menghancurkan kita? Pandemi ini menjadi kesempatan, trigger bagi Tuhan, memprovokasi kita untuk kita mengalami terobosan dalam hidup kita, untuk kita naik level yang lebih tinggi lagi. Jangan tinggal dan menerima nasib Anda
You can change. Anda bisa mengubah nasib Anda. Anda bisa mengubah takdir Anda. Jangan bilang, Pak, memang sudah kutuk keturunan saya miskin. Memang sudah kutuk keturunan, Pak, saya seperti ini. Oh, saudara, ada berita baik hari ini. Kalau Anda mau, Tuhan mau juga untuk menolong Anda. Kalau Anda mau berubah, pasti hidup Anda akan berubah. Kalau Anda mau diberkati, pasti hari ini hidup Anda diberkati. Amin, saudara. Semuanya dimulai dari keberanian, kemauan Anda keluar dari comfort zone Anda. Jadilah Bartimius. Dia hebat. Walaupun dia buta, dia tidak terima takdirnya, nasibnya sebagai orang buta. Dia punya keinginan untuk bisa melihat. Dia punya keinginan untuk hidup normal. Dan luar biasa, keinginannya Bartimius mengubah sejarah hidupnya. Setelah dia disembuhkan Tuhan, dia bisa melihat, saudara, saya percaya. Oh, semuanya berubah dalam hidup Bartimius. Terjadi breakthrough dalam kerohaniannya. Dia yang tadi tidak kenal Yesus, sekarang menjadi pengikut Yesus. Dia yang tadinya mungkin pengemis, pasti setelah dia melihat, dia mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi, dengan penghasilan yang lebih baik. Sosialnya berubah. Waktu dia jadi pengemis, orang menolak dia, orang mencampakkan dia, orang tidak menghargai dia. Tapi sekarang, setelah dia bisa melihat, pasti status sosialnya berubah. Dan semuanya berubah dalam hidup Bartimius. Jemaat Mesbah Mujizat, Tuhan akan mengubah hidupmu, mengubah nasibmu. Kalau yang pertama, engkau mau keluar dari comfort zone-mu, dari zona nyamanmu. Yang kedua, Bartimius seizing the moment. Dia bisa meraih kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Tadi di awal Pak Lukas katakan, hidup kita penuh dengan kesempatan. Dan orang sukses, orang berhasil adalah orang yang bisa meraih kesempatan itu. Kalau Anda pelajari ayat ini adalah perjalanan Yesus terakhir kali melewati kota Yeriko. Yesus tidak pernah tinggal di Yeriko loh. Yesus tidak pernah bermalam di Yeriko, tidak pernah pelayanan di Yeriko. Kenapa? Yeriko kota yang sudah dikutuk. Yesus cuma numpang lewat kota Yeriko. Dan Alkitab berkata, ini kesempatan terakhir. Kenapa? Karena Yesus on the way ke Kalvari. Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Golgota untuk disalibkan. Jadi Yesus tidak akan kembali lagi lewat kota Yeriko. Ini kesempatan terakhir. Dan Bartimius itu cerdik, saudara. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Dia meraih kesempatan itu. Dia berseru kepada Yesus. Kalau dia melewatkan kesempatan ini, nggak ada kesempatan lagi. Saudara, mungkin ini kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada Anda. Mungkin ini kesempatan waktu yang Tuhan buka buat Anda. Jangan sia-siakan. Ketika pintu sudah terbuka, Anda harus segera masuk. Jangan pintu itu tertutup lagi, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Bartimius hebat. Walaupun dia buta, dia tidak tuli. Dia bisa mendengar berita tentang Yesus. Dia bisa mendengar bahwa Yesus itu sedang lewat, saudara. Dia bisa dengar. Dia buta memang, tapi dia punya telinga untuk mendengar. Dan Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Haleluya. Pakai telingamu untuk dengar firman. Pakai telingamu untuk beribadah dalam mesbah mukjizat. Pakai telingamu dengar kesaksian. Dengar kebenaran Tuhan. Walaupun Bartimius buta, tapi dia tidak bodoh. Dia punya intelektual. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dia berkata anak Daud. Dari mana dia tahu? Karena dia, saudara, mendengar dan dia punya intelektual. Dia mungkin bisa mempelajari, dia mengumpulkan informasi tentang siapa Yesus. Dia kenal Yesus dari informasi. Dan ketika Yesus lewat, dia bisa mengikuti ritme, movementnya Yesus. Hari-hari ini jemaat Mesbah Mujizat, kita harus bergerak bersama dengan Tuhan. Kita harus mengerti move-nya Tuhan.
Kita harus mengerti iramanya Tuhan. Kita harus mengerti ritmenya Tuhan. Gelombangnya Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, ini gelombang mujizat bagi setiap saudara. Ini kesempatan mujizat buat saudara. Tuhan masih beri kesempatan kepada Anda. Kalau Anda masih dengar khotbah ini, kalau Anda masih mengikuti mesbah mujizat ini kesempatan emas, kesempatan besar yang Tuhan berikan buat Anda. Jangan kelewatan move itu. Jangan kita melewatkan kegerakan Tuhan yang sedang terjadi. Walaupun Bartimeus buta, dia tidak bisu. Dia bisa berseru. Dan dia pakai apa yang dia punya. Berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya. Luar biasa. Anda masih punya mulut kan? Berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan lihat apa yang Anda tidak punya. Tapi lihat apa yang Anda punya. Dan pakai apa yang Anda punya untuk meraih kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Sayangnya ya saudara, sebagai manusia kita selalu melihat kelemahan. Kita selalu melihat kekurangan. Kita nggak pernah melihat potensi yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau beritahu jemaat Mesbah Mujizat. Cara kita keluar dari pandemi ini apa? Pakai talenta yang Tuhan berikan buat saudara. Pakai semua karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Benar. Tuhan berbicara kepada saya ketika saya bergumul, Tuhan, gereja tutup semua. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang khotbah. Saya bilang khotbah di mana? Tuhan bilang khotbah di YouTube, saudara sekalian. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada cara di dalam Tuhan. Amin, saudara. Selalu. Pakai talenta Anda. Pakai potensi yang Tuhan berikan buat Anda. Ada yang pintar masak. Ayo. Pakai kemampuan Anda memasak untuk survive. Ada yang bisa mungkin melukis. Pakai kemampuan Anda untuk melukis. Mungkin ada yang bisa bisnis. Ayo pakai karunia bisnis Anda untuk Anda bisa bertahan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Jangan mengeluh kekurangan Anda. Saya nggak bisa ini Pak. Saya nggak bisa ini Pak. Saya nggak cakap ini. Semua orang pasti punya kekurangan. Tapi lihat kelebihan kita. Dan pakai kelebihan kita untuk kita seizing. Kita meraih kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, saudara sekalian, Anda harus keluar dari semua intimidasi hidup Anda. Ketika Bartimeus berseru kepada Yesus, Anda pikir orang support dia? Enggak, saudara. Orang semua bilang diam. Orang semua menentang dia. Orang semua menolak dia. Seringkali ketika Anda punya impian, Anda punya keinginan, Anda punya kemauan, Anda cerita ke teman-teman Anda pikir teman-teman Anda support Anda? Enggak, saudara. Seringkali teman-teman kita itu mematahkan semangat kita. Betul nggak? Sering sekali kita ceritakan impian kita, teman-teman kita malah memadamkan api impian kita. Sehingga kita akhirnya tidak berani berharap lagi. Tidak berani bermimpi lagi. Saudara, you must break out of intimidation. Anda harus keluar, menghancurkan semua intimidasi yang menekan Anda. Hati-hati dengan kata mayoritas orang. Kalau mayoritas orang bilang benar, belum tentu itu benar. Saudara, good idea belum tentu God's idea. Ide yang bagus dari mayoritas belum tentu itu idenya Tuhan. Masih ingat Daud? Ketika dia berusaha memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, sudah dia kumpulkan para leadersnya, mereka meeting. Dan mereka mencari cara, yaitu menarik tabut Allah itu dengan gerobak yang ditarik oleh lembu. Dan Alkitab berkata di voting, demokrasi. Semua bilang setuju, semua bilang baik. Dan Daud lakukan berdasarkan kata mayoritas orang. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Akibatnya cara itu gagal, saudara sekalian. Jangan pikir kalau Anda dapat approval dari orang, semuanya akan benar. Belum tentu. Yang penting itu approval daripada Tuhan. Kita harus keluar dari approve daripada orang. Banyak orang suka approval orang. Saya cantik gak menurut kamu? Saya oke gak menurut kamu? Khotbah saya oke gak menurut kamu? Di awal saya pelayanan, saya tuh gak pede, saudara.
Saya tuh nggak yakin dengan diri saya dan saya sangat bergantung dari kata orang. Kalau saya khotbah, saya tanya, gimana bro khotbah saya? Mereka bilang, bagus pak, keren pak. Oh, saya jadi senang, saya jadi sedikit sombong. Tapi kalau orang bilang khotbahnya jelek pak, nggak memberkati, saya sakit hati 3 hari, saudara sekalian. Nah, belajar. Kita tidak hidup dari approve dari orang. Malah approval orang itu, kalau kita mengikuti kayak kata mayoritas orang yang menyenangkan semua orang, itu Amsal katakan perangkap bagi kita. Ayo saudara keluar dari intimidasi orang. Berapa banyak orang tidak bisa mencapai keinginannya, mencapai cita-citanya, karena dia terintimidasi dan seringkali sumbernya orang-orang yang dekat dengan kita, yang mematahkan semangat kita, yang memadamkan impian kita. Saudara sekalian, haleluya. Bartimeus tidak dengar suara mayoritas orang yang berkata diam. Alkitab berkata dia yakin yang dia minta ini benar. Dia berteriak semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Dia mengerahkan segenap kekuatannya meraih kesempatan. Karena dia tahu ini kesempatan terakhir dia. Yesus akan segera keluar dari kota Yeriko. Dan begitu Yesus sudah lewat, selesai saudara. Dia gunakan semua kekuatannya. Dia berseru kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayo kita keluar dari intimidasi orang. Jangan ikuti kata orang-orang yang melemahkan kita. Saudara sekalian, seringkali saudara, kita ini selalu dengar pendapat orang lebih daripada pendapat Tuhan. Datang kepada Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu saudara. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Ada seorang teman pendeta. Dia memulai satu ibadah di satu mall saudara. Dengan biaya yang sangat besar. Dengan teknologi yang canggih. Lampu, sound system yang terbaik. Wah, semuanya yang terbaik. 2 bulan berjalan ibadah. Pandemi. Gereja tutup. No income. Tapi dia tahu. Dia berharap kepada Tuhan. Orang bilang, wah ini gereja tutup. Ini gereja bangkrut nih. Ini gereja gak akan bisa jalan lagi. Investasi terlalu besar. Tapi dia tidak dengar kata orang. Dia datang kepada Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia ikuti instruksi Tuhan. Dan luar biasa. Semua biaya ditutupi oleh Tuhan. Semua lunas hutang. Semua hutang lunas saudara. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Jangan dengar kata-kata yang mematahkan semangatmu. Jangan dengar kata-kata yang negatif. Jangan dengar kata-kata yang mengintimidasi hidupmu. Goliat tuh kerjanya intimidasi loh. Pagi dan petang. Setiap pagi dan petang dia mengintimidasi orang Israel. Tentara Israel diintimidasi 40 hari lamanya oleh Goliat. Intimidasi itu senjatanya iblis. Saya tanya, apakah Goliat tidak bisa dikalahkan? Bisa. Daud mengalahkan Goliat. Tapi kenapa orang Israel, tentara Israel gak berani mengalahkan Goliat? Karena sudah terintimidasi 40 hari pagi dan petang. Ayo jemaat, keluar dari semua intimidasi. Keluar dari semua intimidasi. Dan alami breakthrough. Terobosan terjadi dalam hidupmu. 2022 kita akan masuk di level yang baru dari kehidupan kita. New beginning Tuhan kerjakan bagi setiap jemaat. Mesbah Mujizat. Yang terakhir, ambil langkah iman. Bartimeus ketika Tuhan panggil dia, Alkitab berkata dia segera menanggalkan jubahnya. Anda tahu jubah itu apa? Itu lambang kenyamanannya. Jubah itu lambang pengemisnya. Zaman dulu seorang pengemis dikasih jubah sebagai tanda dia adalah pengemis. Artinya apa? Dia tanggalkan manusia lamanya. Dia tanggalkan saudara sistem lamanya. Dia tanggalkan hidup lamanya. Karena dia tahu ada hidup yang lebih baik. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Engkau tidak akan bisa mengalami breakthrough dalam hidupmu kalau jubahmu tidak kau tanggalkan. Kalau hidup lamamu kau tidak tanggalkan. Kalau masa lalumu kau tidak tanggalkan. Saudara, ayo tanggalkan jubahmu. Dan Alkitab berkata, dia datang kepada Yesus. Bukan Yesus datang kepada Bartimeus. Yesus menyuruh Bartimeus dengan iman datang kepada Yesus. Saudara tahu orang buta itu berjalan berdasarkan area nyamannya.
Jadi orang buta itu belajar nih, ini 3 langkah ke sana depan, 2 langkah ke kanan, dia belajar itu. Nah sekarang dia harus tinggalkan zona nyamannya dan bergerak kepada panggilan Tuhan. Dia bertindak dengan iman dan luar biasa. Dia mengalami terobosan, dia yang buta akhirnya bisa melihat. Saya tidak tahu apa masalah Anda, apa pergumulan Anda. Tapi ketika Anda melangkah dengan iman, Anda bertindak dengan iman, maka Anda melihat terobosan terjadi. Laut akan terbelah. Kau akan melihat pintu-pintu akan terbuka. Kau akan melihat semua tembok-tembok akan hancur, saudara sekalian. Tembok-tembok akan hancur. Saudara sekalian, Anda mau bertindak dengan iman? Melangkah dengan iman? Kalau Anda tidak pernah melangkah dengan iman, maka terobosan mungkin tidak akan terjadi dalam hidup Anda. Ayo, yang pertama dimulai dengan kemauan, keberanian kita keluar dari comfort zone kita, dari keterbatasan kita, dari dysfunction hidup kita. Jangan terima ini sebagai nasib dan takdirmu. You can change. God will change you. Keluar dari ini. Mau, dan mau. Yang kedua, seizing the moment. Raih kesempatan yang Tuhan masih berikan buat Anda hari ini. Hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini mujizat terjadi. Hari ini pemulihan terjadi. Hari ini perubahan nasib terjadi. Hari ini berkat Tuhan dicurahkan buat saudara. Your time is now. Yang ketiga, kita harus keluar dari semua intimidasi-intimidasi yang melemahkan kita, yang buat kita kehilangan keinginan kita. Yang keempat, saudara, ambil langkah iman. Ayo kita katakan goodbye kepada jubah kita, kepada hidup lama kita, dan kita mau katakan yes kepada panggilan Tuhan bagi setiap kita. Akses Tuhan buka hari ini buat Anda disembuhkan. Akses kesempatan Tuhan buka hari ini untuk hidup Anda berubah. Akses Tuhan buka hari ini untuk Anda mengalami mukjizat Tuhan. Apakah Anda mau? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Mesbah Mukjizat yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan lawat setiap mereka. Hamba berdoa biar breakthrough, terobosan itu terjadi dialami oleh setiap jemaat-Mu. Mereka mengalami terobosan secara rohani, terobosan secara kesehatan, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam rumah tangga, terobosan dalam pelayanan, terobosan terjadi dalam hidup mereka. Bapa di surga, biar kami melakukan 4 prinsip kebenaran ini dalam hidup kami. Dan kami melihat pintu-pintu terbuka. Tembok-tembok yang berusaha menghalang kami hancur semuanya. Dan kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa, yang patah semangat, Tuhan berikan semangat iman yang baru. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Luar biasa, kita sudah diberkati oleh pelayanan daripada Pastor Agus Lutan. Terima kasih Pastor Agus. Dan saya percaya inilah waktu terobosan buat setiap kita. Dan saya yakin bahwa setiap saudara-saudara dalam kondisi apapun pergumulan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan alami kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan tolong Bartimius, Tuhan yang sama tolong kita. Dan kalau saudara diberkati oleh program ini, Anda tolong bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga Anda bisa like, Anda bisa komen, dan Anda bisa share kepada teman-teman Anda yang lain. Dan kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, saudara bisa kirimkan ke email maupun juga ke WhatsApp dan juga ke komen-komen ini. Kami akan doakan, dan saudara jangan lupa untuk mengikuti program YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari. Ingat, setiap hari jam 7 malam dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari jam 7 malam. Dan juga hari Minggu ada 2 kali ibadah langsung dari
BMC, Bethany Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, jam 6.50 malam waktu Jakarta dan 8.50 malam waktu Jakarta. Dan saudara jangan lupa untuk Anda bisa follow Instagram saya Lukas Kusuma dan juga Bethany Miracle Center dan juga Instagram Agus Lutan Iya. dan juga Agus Lutan Official. Oke, luar biasa. Sampai berjumpa pada program Mesbah Mujizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.